Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid.